Selamat malam. Hari ini direkam waktu malam, jadi selamat malam. Jadi hari ini akan ada podcast tentang filosofi pendidikan, memahami Pancasila dan profil Pancasila. Nah, di sini podcastnya akan membahas atau mengupas tentang Pancasila dan profil Pancasila. Baik, dari awal perkenalan dulu nih. Ada 4 narasumber yang hari ini hadir di podcast. Apa ini namanya enaknya ya podcastnya? Podcast ala kadarnya aja. Jadi podcast ala kadarnya yang pertama narasumbernya dari perkenalan Mas Andi. Dari Mas Andi dulu. Oh iya, nama saya Andi Aga Fikir, asal dari Ponorogo. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan UMM. Baik, salam kenal Mas Andi. Baik, selanjutnya dari Mbak Siti Ruqayyah, silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Ruqayyah, saya dari Pandaan. Saya mahasiswa PPG Prajabatan UMM. Nah, salam kenal. Jadi, baik. Selanjutnya dari Alfa Nur Aini. Halo, perkenalkan semuanya. Nama saya Alfa Nur Aini. Saya dari PPG Prajabatan UMM. Asalnya dari Ponorogo. Salam kenal semuanya. Ya. Baik, yang terakhir, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Jan Nur Kurniawati, mahasiswa PPG Prajabatan UMM tahun 2022 gelombang 1. Saya berasal dari Ponorogo. Wah, Ponorogo mendominasi di podcast ini. Baik, yang pertama tentu saja pembahasan terkait Pancasila terlebih dahulu. Di sini Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia itu apa sih? Dari yang pertama ini, apa sih entitas dan identitas bangsa Indonesia? Oke, jadi teman-teman, yang saya ketahui tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia itu yang pertama dari entitas dulu. Entitas merupakan sesuatu yang memiliki keunikan atau ciri unik dan berbeda walau tidak harus berbentuk fisik. Dalam hal ini, Pancasila sebagai entitas itu memiliki ciri khas tersendiri, yakni adanya keberagaman nilai yang terkandung di dalam. Jadi Pancasila sebagai identitas, dalam hal ini Pancasila berfungsi sebagai identitas yang adanya suatu ciri khas yang membedakan Indonesia itu dari negara. Oh, baik. Masyarakatnya selalu berefleksi kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu. Baik, terima kasih tambahnya dari Mbak Nia. Wah, itu tadi sepertinya secara umum nih. Nah, teman-teman nih dari, kan ini semuanya dari PGSD ya? Nggak ada dong dari pendidikan agama? Iya, benar Mas. Nah, ngomong-ngomong nih, di PGSD identitas dan entitasnya di sekolah itu seperti apa sih? Menurut saya ya tuh entitas dan identitas yang di Pancasila itu khususnya di PGSD itu contohnya sekarang nggak cuma di PGSD aja deh, kayaknya di sektor pendidikan ya. Wah, di sektor pendidikan tuh kalau dulu misalnya Pancasila cuma diterapkan dalam materi pembelajarannya aja, sekarang itu lebih real. Kenapa kok bisa lebih real penerapannya? Karena itu ada sekarang di profil pelajar Pancasila, terutama yang paling ketara tuh di situ. Terutama sekarang peralihan kurikulum nih teman-teman, dari kurikulum yang 13 ke kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum Merdeka ini kebetulan ada suatu entitas dan identitas
terutamanya di pendidikan yang ditonjolkan melalui profil pelajar Pancasila. Tadi dari Mbak Alfa nih menyinggung profil Pancasila nih. Wah, sepertinya penting sekali di kurikulum Merdeka. Kira-kira Mbak Siti Rokayah, profil Pancasila itu seperti apa sih? Kan dari PGSD nih harusnya lebih tahu dong untuk kurikulum Merdeka ini. Oke, mungkin kalau untuk jenjang pendidikan anak sekolah dasar, profil pelajar Pancasila itu dapat diterapkan melalui kegiatan bermain ya yang dilakukan melalui pembiasaan seperti itu. Profil pelajar Pancasila itu adalah kegiatan intrakurikuler, yaitu mata pelajaran yang dikaitkan dengan karakter-karakter yang bisa ditanamkan siswa seperti beriman, bertakwa, mandiri, gotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, itu bisa dicontohkan seperti ini, Mas Rizky. Seperti apa tuh? Kalau pelajaran IPA itu ada yang bab pertumbuhan tanaman. Nah, nanti bisa diajak kalau sekolahnya itu dekat dengan persawahan atau ladang, itu dilihat mengamati. Oh, beginilah pertumbuhan dari jagung. Yang pertama itu dilihat itu ada jagung yang tubuhnya masih beberapa jengkal. Nanti di hari berikutnya atau minggu berikutnya dilihat oh sudah tumbuh. Nah, itu dicatat. Nah, itu kan dikaitkan dengan wilayah di sekitarnya, dan nanti siapa tahu di kemudian hari anak-anak itu bisa mewujudkan pertanian yang baik, yang mengoptimalkan pertanian sebelumnya untuk kedepannya menjadi lebih maksimal, Mas. Mungkin seperti itu. Jadi orang bertani ya ini ceritanya dari Mas Andi. Jadi anak-anak SD itu disuruh matun gitu ya Mas ya? Matun, tandur-tandur gitu ya? Enggak begitu. Ya cuma gimana? Disuruh melihat pertumbuhan tanaman. Nah, itu kan siapa tahu besok ada yang minat kuliah di pertanian. Wah, nanti bagus. Nanti kalau ada yang di bidang pertanian nanti bisa menanam tanpa menggunakan tanah atau bagaimana, itu kan ya bagus untuk kedepannya. Jadi memunculkan minat-minat siswa atau memunculkan minat-minat siswa di berbagai hal yang bisa ditemui di sekitar mereka. Pembelajarannya yang menurut Mas Andi itu lebih terkaitan dengan pembelajaran yang kontekstual ya. Jadi yang ada benar-benar bisa dilihat di kehidupan sehari-hari dia. Selain itu, menurut aku tuh itu juga ini salah satu profil pelajar Pancasila yang salah satu nilainya tuh bernalar kritis loh. Kenapa sih kok bisa bernalar kritis? Karena dengan mengamati pertumbuhan jagung itu dia bisa tahu oh ternyata pertumbuhan jagung tuh gini ya. Jadi menimbulkan bernalar kritis. Jadi proses pertumbuhan pada tanaman tuh gini ya bentuk wujudnya kayak gitu. Selain itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu juga masuk. Kenapa kok bisa masuk? Karena secara nggak sadar kita tuh ditunjukin buat proses kalau pertumbuhan itu terjadi karena kuasa Tuhan loh. Karena dengan buktinya kenapa kok dengan kuasa Tuhan ini bisa tumbuh gitu loh, dan manusia nggak bisa membuat itu terjadi karena alam dan karena kuasa Tuhan. Nah, dengan pembuktian itu, dengan melihat itu juga salah satu nilai atau profil pelajar Pancasila berupa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu sih tambahan dikit dari aku teman-teman. Wah, terima kasih Mbak Alfa. Bagus sekali tambahannya tuh. Jadi ini intinya ya, profil Pancasila itu di kurikulum sekarang itu sebagai fondasi ya, fondasi pendidikan ya. Nah, kira-kira nih pendapatnya dari Mbak Nia nih terkait sepertinya profil Pancasila ini sebagai fondasi pendidikan kurikulum sekarang nih. Gimana pendapatnya? Menurut saya Pancasila sebagai fondasi ya Mas ya. Itu adalah Pancasila itu di dalam Pancasila itu kan terdapat nilai-nilai yang terkandung ya. Contohnya ada tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, mandiri yang terwujud dalam profil pelajar Pancasila itu sebagai apa namanya? Teman-teman boleh bisa bantu?
Apa tuh? Sebagai apa tuh? Sebagai makhluk tadi ciptaan fondasi Tuhan? ya? Ya, monggo. Silakan. Kalau buat Sebagai fondasi landas. itu, oh iya landasan fondasi ya. Sebagai landasan. Gimana Sebagai itu? landasan bahwa siswa itu harus memiliki beberapa karakter dan pembelajarannya itu juga harus menerapkan apa yang ada dalam pelajaran Pancasila. Untuk perwujudannya seperti yang sudah dijelaskan ke Mas tadi sama Mbak Alfa ya. Iya. Tadi kan ada dari profil pelajar Pancasila itu kan ada kebinekaan global. Nah, itu yang saya paling tertarik itu, Mas atau Mbak. Karena Indonesia itu terdapat 13.000 pulau, ada 3.000 lebih bahasa dan budaya. Nah, itu kan di negara kesatuan Republik Indonesia itu kalau tidak ada kebinekaan global, itu nanti akan rawan terjadinya perpecahan atau pergesekan mungkin di kemudian hari, karena di 2025 itu nanti itu kan ada Indonesia Emas, yaitu 75% masyarakat Indonesia nanti adalah masyarakat yang produktif atau yang memiliki potensi yang tinggi. Nah, kalau tidak kalau tidak ada kebinekaan global, wah nanti bisa kacau nanti, Mas. Mungkin begitu. Jadi, Oke, nambahin sedikit ya Mas ya. Mungkin kalau tadi kan profil pelajar Pancasila itu kan landasan ya. Mungkin kan kita juga perlu untuk melihat secara utuh gitu sebagai satu kesatuan, karena kan profil pelajar Pancasila itu kan terdiri atas 6 pilar ya, 6 dimensi gitu. Jadi kita juga perlu melihat secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu atau peserta didik itu dapat menjadi seorang pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku secara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Jadi itu tadi contoh-contohnya yang intinya pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Jadi profil Pancasila ini pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21, seperti tadi ada contohnya tani, terus ada apa lagi tadi? Dari Mbak Nia tadi contohnya apa tadi? Sebenarnya kalau di kelas, secara simpel. Simpelnya itu gimana? ada pembiasaan sederhana sebelum kita memasuki atau belajar di luar kelas, itu seperti pembiasaan mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Nah, itu kan sudah salah satu contoh perwujudan salah satu dimensi profil pelajar Pancasila tadi ya Mas ya? Iya, abad ke-21. Setelah itu mungkin di dalam pembelajaran dengan berkelompok, dengan cara seperti itu, membuat proyek, itu kan juga melatih siswa untuk bergotong royong, untuk melakukan proyek, itu kan juga mengembangkan kekreativitasan siswa. Dalam sela-sela berkegiatan nanti juga diikuti dengan kayak pembiasaan positif, seperti ayo buang sampah, kalau sudah selesai buang sampah ke tempatnya. Itu juga merupakan perwujudan dari profil pelajar Pancasila dan sebagainya. Merupakan salah satu juga ya Mas ya. Jadi itu tadi perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Apa ini? Profil Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Contohnya seperti tadi. Terus kalau dalam praktek mengajarnya tadi dijelaskan oleh Mas Andi. Terus bagaimana ceritanya fondasinya. Jadi sekian podcastnya. Tidak terasa sudah 15 menit kita menemani karena keterbatasan waktu. Jadi mohon maaf sekali. Apabila ingin menanyakan silakan di kolom komentar atau di replay ya. Nanti kami akan jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.